wahid hektar alfa asyara ala meter. 1 hektar itu 10.000 meter. Likulli muslimin wahid meter. Setiap muslim bersedekah 1 meter. Setiap 1 hektar 10.000 muslim yang ada di sawah ini. Subhanallah. Bayangkan kalau kemudian kita mencanangkan 1 juta hektar, berarti ada 100 juta kaum muslimin yang berkumpul insya Allah di sini. Orang-orang miskin banyak bekerja di sini dan kemudian rata ekonomi dapat hasil dari sini. Saudara semua semangat. Ya, ketahanan pangan akan menjadi masalah Indonesia di tahun yang akan datang. Waktu saya menjabat, pengadaan tanah itu sudah ada. Dan menurut informasi luas tanahnya itu 7,1 hektar. Luas. Itu luasnya. Dan di dalamnya itu adalah produktif pertanian, Pak. Iya. Ya. Terus supaya nggak ada uang sangka, dipulangin hotel jadi punya ustadz dong. Supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf, Pak. Allah Akbar. Tinggal dibikinin notanya ya, Pak. Loh, sekarang aja udah ditempatin pesantren kok. Alhamdulillah. Iya. Kalau ini di atas namakan pribadi, ya menurut saya bahasanya apa ya? Kalau licik lah bahasa begitu, Mas. Jadi menurut saya licik, minta sumbangan, minta sedekah untuk kepentingan pribadi gitu. Ya, menurut saya harus dipertimbangkan kembali, Mas, kalau ada ustadz atau oknum ustadz yang seperti itu gitu, Mas. Ya, ini kan program sedekah sehari kan dimulai dari tahun 2013. Kalau ini Pak, sampai dengan puluhan tahun masih atas nama pribadi, menurut hemat saya ada keinginan untuk meng-HI secara pribadi begitu, Mas. Ya. Jadi ada niat untuk menguasai secara pribadi begitu, Pak ya? Betul, jadi menurut hemat saya, kuat dugaan saya ada niat untuk menguasai secara jadi pesantren. Kalau itu menurut investigasi saya sampai dengan akhir itu adalah masih atas nama PT, kemudian PT itu dimiliki oleh pemegang sahamnya Yusuf Mansur dan PT Peritra Sentosa Internasional, yang mana Peritra Internasional atau disebut Paitren itu adalah milik Yusuf Mansur juga di sana. Betul. Dan kalau memang benar itu mau diwakafkan, karena itu kan patungan usaha hotel, Mas, namanya. Iya. Ada ribuan orang yang ikut patungan di sana. Kemudian tanpa ada persetujuan daripada pemilik saham yang ikut patungan usaha itu kemudian diwakafkan, itu kan secara material juga tidak boleh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya. Baik, Pak. Ini kita menyambung perbincangan kita kemarin, Pak, soal lahan di Kadudampit seluas 7,1 hektar yang ternyata kan sertifikatnya atas nama pribadi Sumarso sendiri, Pak. Kita tahu bahwa aset itu atau lahan itu didapat dari sedekah program Yusuf berupa sedekah sawah produktif di umat gitu, Pak. Nah, kalau kita menimbang atau menakar atau menilai itu berapa nilainya, tentunya kan kalau kita hitung per meter saja, Pak, dengan hitungan per meter sampai 400 atau 500 ribu ini tentunya fantastis juga, Pak, nilainya, Pak. Kurang lebih ya 30 miliaran, Pak. Menurut Pak Z ini bagaimana nih, Pak? Jadi begini, sumbangan itu sumbangan atau sodakoh ya, sodakoh lah kalau bahasa di pengajian itu kan biasanya sodakoh ya, Mas ya. Kalau sodakoh ini tentunya sebenarnya kan mekanisme sodakoh, penerima sodakoh itu siapa, Mas? Seharusnya yang menerima sodakoh kan orang miskin, Mas. Betul. Orang yang tidak mampu lah begitu ya. Kalau toh misalnya ada ustadz misalnya karena mereka menyiarkan dan seterusnya kan juga tidak dimiliki seluruhnya lah gitu. Apalagi ini diminta misalnya berdasarkan sodako umat, kemudian di atas namakan pribadi, bukan untuk kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan. Ini kan menurut hemat saya adalah kemaruk lah gitu, Mas.
Iya, betul, betul. menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Artinya sudah orang itu bersedekah, orang itu bersodako kan pengennya bahwa mereka sodako sedekahnya itu ketika diberikan kepada seorang ustadz tentu mereka pengennya itu menjadi wakaf. Nah, ketika itu menjadi wakaf, pahalanya akan mengalir terus. Kalau ini kalau ini di atas namakan pribadi ya menurut saya bahasanya apa ya? Kalau licik lah bahasa begitu Mas. Jadi Hmm. menurut saya licik, minta sumbangan, minta sedekah untuk kepentingan pribadi gitu. Ya, Iya, menurut saya harus dipertimbangkan kembali, Mas, kalau ada ustadz atau oknum ustadz yang seperti itu, gitu, Mas. iya, iya, iya. Ya, ya, ini kan program sedekah soalnya kan dimulai dari tahun 2013, Pak. Eh, Mm-mm. Jangka waktunya sudah hampir 10 tahun lebih gitu Pak ya. Kalau misalkan Yusuf sendiri Mm-mm. beralasan bahwa mengapa sertifikat itu atas nama dia pribadi karena memang mekanisme mekanisme begitu atau prosesnya seperti itu atau mungkin selama 10 tahun itu Yusuf Mansur mengurus bagaimana legalitas surat tersebut Pak. Apakah bisa dikatakan kalau misalkan alibinya seperti itu Pak? Ya. Ya, Mas. Sebenarnya menurut legalitas tanah itu tidak sulit, Mas. Ya, bukan apa Ya, ya. Saya sendiri itu waktu masih kuliah S1 itu saya menjadi karyawan notaris, kemudian setelah lulus S1 pada saat menyelesaikan studi saya di Notariat Gajah Mada itu saya juga sebagai asisten notaris ya. Artinya tahulah saya seluk beluk pensertifikatan mekanisme pensertifikatan tanah. Artinya kalau ini niat-niat daripada penerima penerima ya yang menerima yang diamanahi untuk menerima sedekah atau sedekah begitu ya untuk kepentingan misalnya wakaf dan seterusnya. Nggak sampai 1 tahun itu selesai Mas, walaupun harusnya itu Pak ya, harusnya. konversi ya, artinya Iya, dari letter C kemudian dikonversi menjadi sertifikat itu nggak sampai 1 tahun Mas. Dan iya. mekanisme tidak harus diatasnamakan pribadi ya kan, itu bisa diatasnamakan suatu lembaga keagamaan ya, misalnya yayasan yang menaungi misalnya pondok pesantren atau yayasan yang menaungi misalnya madrasah atau yayasan yang menaungi misalnya untuk kepentingan umum sosial lah, misalnya panti jompo dan seterusnya. Nah, kalau ini sampai dengan puluhan tahun masih atas nama pribadi, menurut hemat saya ada keinginan untuk meng-HI secara pribadi begitu, Mas. Ya, Ya. jadi ada niat untuk menguasai secara pribadi begitu Pak ya? Betul. Jadi menurut hemat saya kuat dugaan saya ada niat untuk menguasai secara pribadi. Hmm, hmm. Kenapa seperti itu? Kan umur tidak ada yang tahu, Mas. Betul, betul. Artinya begini, kalau itu di atas namakan pribadi, ya, kemudian padahal barang itu dibeli berdasarkan hasil misalnya ada wakaf, misalnya wakaf atau inilah penerimaan keagamaan lainnya. Kemudian di atas namakan pribadi. Kalau dia meninggal, kemudian ahli warisnya nggak tahu gimana, Mas? Atau Betul. ahli warisnya nakal, kan Iya, menjadi harta warisan, kan iya, begitu. betul. Apalagi ini sedekahnya jelas kan, sedekahnya diminta bahwa ini sedekah atau infak untuk kepentingan umat. Nah, kalau itu sampai dengan saat ini dikuasai oleh pribadi, kemudian atas nama pribadi dengan waktu yang cukup lama, ya kan, ada udang di balik batu, ada niat untuk menguasai sendiri begitu, Mas. Iya, Tidak betul. sulit kok itu, Mas. Kalau mau di atas namakan misalnya tidak bisa, oh ini tidak bisa saya tidak bisa ngerjain ini. Saya bisa bantu itu Mas untuk kepentingan umat, nanti saya yang nguruskan. Orang ikrar wakaf itu Mas, ikrar wakaf itu nggak bayar kok Mas, Hmm. gratis. Iya, betul, betul, betul. Ya. Iya. Yusuf Mansur juga mengatakan Hotel City ini kan juga dapat Yusuf Mansur itu sebagian dananya kan juga dari umat gitu Pak ya. Dan satu tower mengatakan digunakan untuk pesantren dan itu sudah diwakafkan. Atau jangan-jangan itu juga hanya basa-basi saja Pak. Sertifikatnya masih atas nama pribadi juga Pak.
Sertifikatnya sesuai dengan dokumen itu bisa diakses ya, bisa diakses oleh umum, oleh publik begitu. Itu atas nama PT, Mas. Asrama PT Pak ya. Nah, atas nama PT, kemudian PT itu si Yusuf Mansur itulah pemilik ya, Hmm. pemegang sahamnya adalah Yusuf Mansur, kemudian PSI. Ya, Artinya itu atas nama PT, tergantung tergantung dari pengurus PT kan nantinya jatuhnya, Mas. betul Tergantung betul. dari pemegang saham, kemudian pemegang saham minta pengurusnya bagaimana menjual, bisa itu dijual nanti, Mas. Ya, Bisa sama sekali. dijual sesuka dia kalau itu bukan di atas namakan umat, Mas, begitu. Ya, sama saja itu milik Atau pribadi bukan juga di Pak. atas namakan para pemegang saham yang bayar seperti Soeharto misalnya ya Iya, dulu ya. betul betul betul. Ada Soeharto, kemudian ada Bu Liza dan seterusnya itu. Artinya itu tidak terlindungi. Maka ya mudah-mudahan pemerintah kita tanggap, Pak. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo ini tanggap, kemudian mencegah hal-hal seperti itu begitu, Mas. Kita hanya berharap Ya, pada pemerintah, artinya berharap dan mengimbau pemerintah hal-hal yang seperti itu segera terselesaikan dan orang yang kecil-kecil misalnya kayak Soeharto itu kan baru dipulangkan mereka setor, tetapi apa yang dijanjikan ya mereka mendapat dividen sekian-sekian itu kan tidak ada. Kemudian setelah sekian tahun kan mereka menjadi pemiliknya, kemudian modal yang ini dipulangkan, kemudian mereka mendapat dividen itu kan tidak pernah terrealisasi, Mas. betul betul. Ya, Ya, ya. Ya dulu menurut kan hemat sempat saya mengatakan, ini sebenarnya sudah one prestasi, Mas. iya, iya, Mereka iya, membuat perjanjian dengan pihak lain one prestasi. Kemudian ketika itu di atas namakan pribadi, itu iya, perbuatan melawan hukum menurut hemat saya, Mas. betul Itu. betul. Iya. Ya, dulu kan mengatakan satu tower digunakan untuk pesantren dan itu pun sudah diwakafkan. Ya Pak, kalau kita melihat dulu Ya. perkataan dari Mansur mengatakan satu tower Hotel City digunakan untuk wakaf pesantren, Pak. Dan itu pun kita Mm-mm. tidak tahu ya, apakah memang itu benar-benar jadi wakaf atau tidak. Karena kan tidak pernah menunjukkan legalitasnya seperti apa. Dan juga pun itu tidak ada partisipasi dari para investor dan para investor tidak mengetahui sama sekali. Nah, ini jangan-jangan juga dulu juga hanya sekedar meredam para investor supaya tidak menuntut hak dimaksud begitu Pak ya? Nah, sampai dengan waktu saya menginvestigasi berkaitan dengan dokumen itu, eh, jadi tanah tersebut tidak menjadi wakaf, Mas. Iya, iya. Masih masih SHGB-nya masih tetap atas nama PT. Nah, Hmm, kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa ini sudah diwakafkan, tentu itu menurut hemat saya bohong, Mas. ya, Itu hanya cara Yusuf Mansur saja bagaimana meredam pihak-pihak yang terkait, misalnya adalah mereka yang ikut patungan itu mengajukan gugatan. Waktu itu kan rame gugatan berkaitan dengan itu kan, ya, investasi ya, itu. Maka mereka menghindar, lo jangan main-main nih, sudah gua wakafkan gitu. Lagi-lagi tameng tameng agama dipakai gitu loh, Mas. iya, iya, Ya, iya. Dan ya. faktanya kan pesantren itu terus tertutup sampai sekarang juga tidak beroperasi, Pak. Dan juga kalau memang itu sertifikatnya masih SHGB atas nama PT, artinya memang tidak ada niat untuk mewakafkan menjadi pesantren. Iya, tidak ada niat untuk mewakafkan jadi pesantren. Kalau itu menurut menurut investigasi saya sampai dengan akhir itu adalah masih atas nama PT. Kemudian PT itu dimiliki oleh pemegang sahamnya Yusuf Mansur dan PT Peritra Ya, Sentosa Internasional. Yang mana Peritra Internasional atau disebut Paitren itu adalah milik Yusuf Mansur juga di sana. betul, betul. Dan kalau memang benar itu mau diwakafkan, karena itu kan patungan usaha hotel, Mas, namanya. Ya, ya, Ada ribuan orang yang ikut patungan di sana. Kemudian tanpa ada persetujuan daripada pemilik saham yang ikut patungan usaha itu kemudian diwakafkan, itu kan secara material juga tidak boleh, Mas, begitu. hmm, Kalau toh itu dilakukan, maka secara formil bisa diajukan gugatan karena itu
itu bukan milik dari Yusuf Mansur sendiri kan begitu. Ya, ya. Patungan, namanya patungan punya umat kok itu gitu. Betul, betul. Ya. Jadi menurut hemat saya ya yang punya umat itu dikembalikanlah ke umat, jangan juga dibodoh-bodohi terus kemudian dikangkangi untuk menjadi milik pribadi begitu. Iya, iya, Ya. iya.